Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Banjarmasin Pos dimanapun Anda berada. Kita jumpa lagi dalam acara bincang-bincang kita di Top Banjarmasin Pos, bicara apa saja. Kali ini kita akan membahas terkait peran perempuan pengusaha dengan tema meningkatkan kemampuan IT perempuan pengusaha. Di studio kami hari ini, sore ini, sudah hadir dua perempuan cantik yang akan menjadi narasumber kami. Sebelum saya memperkenalkan kedua narasumber kami yang cantik dan berdaya ini, saya mengingatkan kepada pemirsa semuanya, Anda bisa menyaksikan tayangan bincang-bincang kita sore ini melalui platform digital Banjarmasin Pos, di Instagram di Pos, di @banjarmasinpos, atau di YouTube di Pos, Banjarmasin Pos News Video, dan di Facebook di Pos Online. Baik, langsung saja saya perkenalkan dua narasumber saya yang cantik. Ada Ibu Aida Muslimah. Selamat sore Ibu. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau ini adalah Ketua Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia Kota Banjarmasin. Betul. Sore ini kita akan berbicara dengan dari IWAPI ya, IWAPI Banjarmasin. Nah, selain Ibu Aida juga hadir di studio kami, ada Ibu Hajah Raudatul Haura. Beliau ini adalah Ketua Komite Bidang Pendidikan dan Pelatihan IT IWAPI Kota Banjarmasin. Selamat sore Ibu Haura. Sore. Baik, terima kasih atas kehadiran Ibu berdua di sini. Sama-sama. Baik Ibu. Tema yang kita angkat pada sore ini sangat menarik sekali tentang perempuan pengusaha seperti bidang dari IWAPI sendiri ya Ibu ya. Yeah. Tapi mungkin sebelum kita membahas lebih lanjut terkait dengan peningkatan kemampuan IT pengusaha perempuan, mungkin dari pengurus IWAPI nih bisa dijelaskan apa sih IWAPI itu Ibu, dan untuk IWAPI Banjarmasin tuh bagaimana sih perannya di masyarakat, terutama untuk pembinaan pemberdayaan perempuan untuk menjadi pengusaha. Okay. Monggo ini Ibu Aida atau Ibu Haura nih, silakan. Baik, jadi IWAPI itu adalah Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia, dan di Indonesia sendiri IWAPI ini berusia sudah 47 tahun gitu kan. Dan sebenarnya tujuan kita ini adalah IWAPI ini adalah sebagai wadah, kemudian juga sarana, kemudian juga komunikasi, informasi, terus juga fasilitasi dan juga advokasi untuk perempuan wanita pengusaha Indonesia, baik dengan pemerintah, kemudian juga dengan mitra, baik itu perbankan, terus juga dinas koperasi, dinas Deperindak, pokoknya yang terkait dengan program-program dari UMKM dan UKM. Nah, kemudian juga di situ juga terkait juga tentunya dengan perdagangan, kemudian juga dengan industri, kemudian juga dengan jasa, kemudian juga dengan pariwisata, kuliner, dan yang pasti kita ingin ini menjadikan suatu usaha yang kedepannya nanti menjadi usaha yang tentunya bersih, kemudian juga transparan dan profesional, mewujudkan untuk menciptakan ekonomi Indonesia. Sedangkan di Kota Banjarmasin sendiri kita punya anggota kurang lebih hampir 60 lebih, itu baru di Kota Banjarmasin. Dan untuk di Kalsel sendiri itu ada sekitar 500 yang terdata. Jadi pengusaha wanita Indonesia kan ada terbagi 3 nih Mbak. Jadi UMKM, kemudian juga UKM, kemudian juga pengusaha skala besar. Dan peran pengusaha wanita Indonesia ini sangat kuat di perekonomian Indonesia. Dan mereka adalah termasuk salah satu yang juga mensupport ekonomi Indonesia. Jadi sekitar 85% sampai dengan 98% itu adalah UMKM. Kemudian bergerak di UMKM Bu ya. Betul. Kemudian 13%-nya itu adalah UKM. Dan terakhir untuk pengusaha besar itu hanya sekitar 2% gitu, Pak. Dan perlu juga
pemirsa tahu, kita anggotanya untuk seluruh Indonesia itu ada sekitar 30.000 untuk se-Indonesia, dan peran IWAPI benar-benar besar di dalam menunjang perekonomian. Wow, luar biasa. Jadi tidak bisa disepelekan nih Bu ya, kalangan perempuan menjadi pengusaha ini ya, walaupun mungkin diawali dari tingkat mikro, yang kecil ya. Dan itu yang mungkin terkait dengan pembinaan atau kegiatan yang sudah dilakukan IWAPI Banjarmasin sendiri, Ibu. Oh, banyak. Apalagi di masa sekarang ini ya, PHK kan betul, makin banyak betul, karena kondisi ekonomi sulit. Mungkin makin banyak juga nih yang jadi pengusaha nih dan perlu dibina. Betul. Kalau program memang banyak ya, bukan hanya dari pusat tetapi juga di provinsi, kemudian juga di kabupaten dan kota. Terlebih lagi waktu pada saat pandemi itu kan COVID-19 itu 2 tahun lebih kan kita ekonomi terpuruk, banyak pengusaha yang gulung tikar. Kemudian juga banyak juga yang pengusaha usahanya juga mati. Kemudian banyak juga ya pengusaha yang mengalihkan profesinya ke usaha yang lain. Karena pandemi kemarin itu kan terkait dengan kesehatan. Nah, tentunya teman-teman UMKM karena melihat peluang kesehatan itu besar, jadi mereka bisa membuat masker untuk kesehatan. Kemudian juga mereka membuat jamu-jamu tradisional untuk kesehatan dan yang memperkuat imun tubuh, Bu ya. Kemudian juga mereka membuat baju untuk kesehatan juga. Nah, program yang lain itu banyak juga yang kita lakukan. Yang pertama adalah kami sering mengadakan pelatihan untuk memberikan keterampilan kepada para anggota kita. Dan dari pusat pun juga seperti itu, malah dari pusat lebih aktif dengan Zoom. Jadi seluruh Indonesia itu mengikuti pelatihan itu. Kemudian juga kita memberikan pendampingan kepada anggota yang mulai merintis usahanya sehingga nantinya berkembang dengan baik. Kemudian juga kita mempermudah akses mereka untuk ke perbankan dalam hal misalkan nih permodalan usaha, kemudian juga bantuan pinjaman dan lain sebagainya dengan bunga yang kecil. Kemudian juga teknologi juga nanti bisa Bu Horan jelaskan. Teknologi juga itu sudah masuk bagian dari sesuatu yang penting buat teman-teman di UMKM karena seiring dengan kemajuan zaman teknologi kan semakin maju. Jadi anggota kita perlu untuk belajar teknologi. Sekarang kan belanja tidak harus kita antar langsung ke rumah, tetapi bisa lewat online. Iya. Jadi peluang Bu ya, di sisi lain seperti itu. Jadi peluang. Itu nanti kita akan bahas lebih lanjut nanti itu Bu. Terus terkait dengan IWAPI sendiri dengan begitu banyak perannya, mungkin dari sisi respon masyarakat sendiri bagaimana? Oh iya, kalau sekarang sih alhamdulillah sudah mulai banyak orang kenal dari yang belum tahu, walaupun dulu sebelumnya itu mereka masih beranggap bahwa IWAPI ini khusus untuk kumpulannya orang-orang pengusaha besar. Ternyata kan tidak gitu loh. Malah kita justru ingin mengangkat untuk menguatkan para UMKM dan UKM, bagaimana mereka bisa punya keterampilan yang perlu diasah terus-menerus sehingga berhasil menjadi seorang pengusaha yang sukses, bisa memberikan pendapatan ekonomi buat keluarga, buat masyarakat, membuka lapangan kerja buat masyarakat. Itu yang selama ini selalu kita sampaikan kepada teman-teman. Dan sekarang sudah mulai banyak mereka, Bu, saya kepengen masuk IWAPI, gimana caranya gitu kan. Alhamdulillah mereka betul-betul sangat apresiasi dan merespon melihat beberapa teman-teman kita yang sudah berhasil jadi pengusaha di daerah gitu ya. Memang kalau untuk maju itu lebih baik jangan sendiri Ibu ya, tapi bergabung dengan organisasi atau komunitas yang punya visi yang sama untuk maju. Pokoknya kemudahan nanti yang akan mereka dapatkan ketika mereka masuk menjadi anggota IWAPI. Baik pemirsa, itu perkenalan sedikit, tapi nanti kita akan bahas lebih jauh tentang kiprah IWAPI Banjarmasin sendiri. Tapi seperti yang saya sampaikan bahwa diskusi kita pada hari ini terkait dengan meningkatkan kemampuan IT nih, meningkatkan kemampuan IT dari perempuan pengusaha. Seperti diketahui Ibu, kemajuan teknologi informasi ini sangat pesat sekali ya sekarang ini. Teknologi digital itu berkembang pesat seiring dengan kemajuan zaman. Gadget-gadget canggih juga mulai familiar di kalangan masyarakat. Anak-anak Bu harus bisa. Anak-anak juga sudah bisa. Nah, tapi mungkin agar teknologi itu bermanfaat gitu Bu ya,
yang positif tentunya. Tentunya harus bisa dimanfaatkan supaya memberikan pendapatan atau menghasilkan sesuatu yang baik mungkin salah satunya penghasilan untuk keluarga. Nah, mungkin terkait dengan meningkatkan kemampuan IT perempuan pengusaha nih, apa yang dilakukan dari IWAPI sendiri? Apa yang sudah dilakukan oleh IWAPI, dan mungkin bisa diberikan gambaran apa sih baiknya atau hebatnya memanfaatkan teknologi ini bagi perempuan pengusaha di zaman yang serba sulit sekarang ini? Mungkin kalau soal IT ini Muara boleh. Ya. Air Ya, jadi kenalan dulu ya. Siap. Silakan. Nah, perkenalkan dulu. Ini selain saya bergabung dengan IWAPI, itu saya memang seorang pendidik, Dosen. jadi dosen Oh ya. Ya. Di mana Ibu? di Uniska, Oh iya. Universitas Islam Kalimantan. Nah, Dan tentunya seorang pengusaha Bu ya. Iya. ya, jadi mungkin sebagai dosen, sebagai pengusaha juga, itu adalah peran ganda jadinya. Sekarang perempuan harus multitasking ya. Iya, betul. Jadi seperti yang kita ketahui ya, dari bangun tidur kita itu sudah tidak lupa dengan Handphone ya. handphone. Iya. Handphone kan teknologi. Dari Betul. bangun tidur sampai mau tidur, Mau tidur lagi. tetap nggak lepas dari teknologi. Nah, jadi kalau untuk perempuan itu memang apalagi pada saat ini ya, pada saat pandemi, yang mana kita ini banyak yang tidak tahu tentang teknologi. Jadi sekarang memang hikmahnya pandemi itu ya. Jadi kita melek teknologi jadinya. Dipaksa untuk melek Iya. ya dengan kondisi. Jadi kita belajar juga harus pakai Zoom. Nanti rapat juga harus pakai Zoom. Iya, Semua. benar. Yang nggak tahu yang namanya Zoom atau Google Classroom, Google Class. Google Meet juga itu semua. Mau nggak mau? Mau nggak mau harus belajar. Nah, selain itu untuk ibu rumah tangga atau semua orang lah pada saat pandemi, karena kita kan lebih banyak di rumah tuh. Kalau mau apa-apa kan pasti online. Mau nggak mau kan harus buka aplikasi. Gojek, apalagi juga masalah yang media sosial kan tidak terlepas dari kehidupan kita sekarang ini. Iya. Ada yang kurang Kak, rasanya kalau nggak kita buka ya WhatsApp atau Instagram atau Facebook. TikTok Bu. Nah, itu sekarang Iya, lagi iya. ini kan. Yang Jadi peran perempuan atau apalagi pengusaha ya, pengusaha di Indonesia sekarang ini untuk teknologi itu sangat penting. Jadi seperti kami juga sering mengadakan pelatihan juga. Jadi bagaimana seorang perempuan itu survive dalam hidupnya walaupun ekonomi sekarang Kondisi. sudah Iya. anjlok, Iya. tapi survive-nya perempuan itu gimana? Nah, lewat rumah pun mereka bisa. Karena kan kita bisa pakai jualan lewat online, marketplace gitu. Nah, disitulah perannya IT itu sangat penting sekali buat perempuan. Apalagi kan produk-produknya kita mau ke pasar agak susah tuh. Nah, jadi yang lebih mudah itu kan online, difoto, Diposting. Iya, diposting. Kemudian. Nah, lewat status WhatsApp pun banyak nanti yang lihat, ya kan? Nah, disitulah peran-perannya kita sebagai pengusaha, karena untuk yang apa yang namanya ekonomi sekarang ini kan ya ekonomi besar, maksudnya itu kan kita tidak bisa terlalu ini. Jadi apa namanya UMKM memang sangat penting sekali yang bisa bertahan Iya. pada saat sekarang ini UMKM. Malah jadi tiangnya ekonomi Betul. negara sekarang ya. Iya, pada saat G20 kemarin Iya. di Bali itu juga negara-negara Dibahas, ASEAN kan memang iya. menggalakkan UMKM. Sepakat mereka.